Enggak, aku bisa lihat di itu, aku bisa. Tapi mereka bisa lihat aku nggak gitu? Belum ada dosennya, tadi ada dosennya, cuma izin sebentar nanti ikutin. Kenalan di WA aja. Nyebutin nama, dari mana, nomor HP. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu dan Bapak, yang apakah bisa dulu mikrofonnya? Baik, Bapak dan Ibu, mohon dulu mikrofonnya karena suaranya kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua web kali ini kita akan menggunakan refleksi kaitan dengan Bapak lakukan kegiatan di hari Senin sampai dengan hari Rabu. Untuk jadwalnya adalah melakukan kegiatan OSCE untuk refleksi dan dilanjutkan dengan kegiatan tes analisis kemudian akhir. Lalu kemudian yang terakhir dengan Bapak hari ini bisa melengkapi upload tugas-tugas yang belum kemarin. Misalnya untuk refleksi, jadi saya sudah bisa kalau refleksi semua itu sudah sudah masuk, lalu kemudian disuruh diskusi juga masuk. Hanya saya mohon jika ada yang mau ditambahkan, semoga Bapak dan Ibu karena nanti kita dengan Bapak kita diskusi jawaban-jawaban yang diberikan juga akan memberikan terhadap penjelasan. Dan kendala kemarin yang ditemukan ketika
ketika itu mungkin bisa diulangi lagi oleh Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu kesempatan sampai dengan 5 kali untuk mengisi. Jadi kemarin kan ada kendala di mana ada soal yang opsi pilihannya sampai D dan itu tidak ada jawaban yang benar. Ini nanti bisa dicoba kembali dengan maksimum waktu percobaan itu 5 kali. Baik, sudah disampaikan oleh Pak Ibu dan tes sumatif itu diharapkan Bapak dan Ibu mungkin sudah selesai di pukul 8, sehingga nanti kami memiliki waktu untuk memeriksa kembali data-data yang misalnya masih kurang jelas dan sebagainya untuk memeriksa. Baik. Ini tidak jelas ya? Suaranya tidak jelas. Boleh mungkin ini kita dapat info dari panitia OTPG di kampus Ciburu. Mungkin karena ini kita difasilitasi jaringan ini oleh Pusdatin dari Kemendikbud dan banyak sekali juga yang menggunakan tidak hanya saja begitu. Mohon kiranya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pembuatan webmeet, selain meng-unmute mikrofon bagi Bapak dan Ibu yang tidak akan berbicara atau bertanya, kita untuk videonya juga mungkin bisa dibuka dulu saja, nanti kita akan bertanya atau berbicara baru dinyalakan untuk yang kameranya. Tes. Terdengar suara saya? Iya. Terdengar. Mohon maaf, mungkin tadi kurang ini ya informasinya. Jadi ternyata kemarin saya juga baru dapat informasi dari tim untuk webmeet agar bisa efisien dan efektif gitu ya, kita gunakan fasilitas ini secara maksimal. Ternyata semakin banyak yang menggunakan, kan banyak juga yang menggunakan ini gitu ya, dari dari universitas lain juga, dan di UPI juga banyak juga yang menggunakan ini. Ternyata kalau kita mengaktifkan terlalu banyak mikrofon dan juga kamera, ini ternyata berpengaruh ke sistemnya juga gitu. Jadi mungkin agak koneksinya sering berkendala gitu. Jadi mungkin untuk Ibu dan Bapak, tanpa mengurangi rasa hormat saya, mohon maaf. Nanti kita akan beri beri kesempatan untuk Bapak dan Ibu yang akan berbicara untuk bisa meng-unmute mikrofon, atau kalau misalnya Bapak dan Ibu mau menggunakan kamera, silakan untuk bagi yang mau berbicara. Tapi agar kita bisa pakai jaringan ini tanpa terkendala koneksi, saya memohon untuk mematikan dulu kameranya mungkin ya Bu ya. Nanti kita gagal. Belum sembarang. Kalau itu ada sempak tidak jatuh pokok di 80.000 kilo. Lain aku nak kenal. Iwan atau teman harga. Kamu lamun merah katanya. Baik. Apakah sekarang sudah lebih baik? 12.000. Mawata. Oke.
Baik, sudah lebih jelas suara saya? Sudah ya? Baik Ibu dan Bapak, kita lanjutkan. Untuk kegiatan kali ini kita akan merefleksi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu dan Bapak terkait mempelajari isi modul, kemudian terkait tes formatif yang sudah dilakukan juga. Ibu dan Bapak, apakah ada kendala ketika Ibu dan Bapak mempelajari isi modul? Ya, silakan bagi yang ingin menjawab bisa disampaikan. Silakan Ibu dan Bapak yang akan menjawab boleh menyalakan kembali mikrofonnya. Ya, cek. Ya, silakan Bapak. Maaf ya Bu, ini Iya. karena nggak ada yang bicara. Gini ya Bu, terkait modul kata Ibu ya, mungkin cukup cuma belum terbiasa aja kami. Jadi kan kemarin kita pertama-tama kita belajar langsung ke KB ya. Tapi Iya. lumayan itu ini terkait keseluruhannya, Ibu, bukan isinya belum terlalu itu. Jadi kami kemarin terkesan asa kaburu-buru gitu intinya nama. Tapi lumayan ini kan sudah ada rangkuman sama itu. Jadi terkait modul, alhamdulillah kami sudah mulai menguasai terkait isinya gitu. Ya. Cuma itu ya Bu, mungkin cuma itu aja permulaan jawaban dari kami ya Bu. Silakan boleh mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan gitu ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih dengan Pak Cevi ya Pak Cevi. Ya, iya Bu. Ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan juga dari ibu-ibu atau bapak yang lain. Silakan. Mohon maaf, bagaimana masalahnya? Apakah ada kendala yang ditemui oleh Ibu dan Bapak terkait kegiatan mempelajari modul pendalaman materi pedagogik yang di sini ada 4 modul kan ya semuanya itu yang diselesaikan dalam waktu kurang lebih 2 hari begitu. Apakah Bapak dan Ibu menemukan kendala ketika mempelajari isi modul? Atau mungkin ada yang kurang apa ya, mungkin belum jelas begitu? Silakan. Ya mohon maaf Bu ya, paling kendalanya di waktu saja ya, jadi kesannya 4 modul itu kan harus beres 3 hari ya. Iya. Apalagi ditambah tugas-tugas. Nah jadi waktunya rada terburu-buru saja. Iya betul. Iya, mungkin sama ya. Oke, berarti kalau dari Bapak barusan Pak Ade ya Pak ya, dan juga Pak Cepi, masukannya bukan masukan, kendala yang ditemui mungkin sama juga dengan rekan-rekan Ibu Bapak yang lain, yaitu terkendala waktu begitu ya. Ini memang mungkin kenapa jadi kendala, karena kita di masa pandemi ini kita kegiatan daring ataupun luring PPG ini memang dilakukan sembari juga kita masih mengerjakan juga kewajiban kita sebagai guru begitu ya Pak ya. Jadi waktunya memang tidak seluas ketika kondisi yang sebelum pandemi di mana dulu kan PPG kita langsung begitu ya, tatap muka begitu ya. Nah, memang ini adalah sebuah sebuah keadaan yang mengharuskan kita harus beradaptasi gitu. Jujur saya juga memang masih dalam tahap berusaha beradaptasi dengan situasi ini begitu.
dirasa memang waktu yang menjadi faktor penghambat. Jadi kalau misalkan dikatakan teknologi itu ternyata bisa menembus ruang dan waktu, betul, tapi ternyata teknologi juga memang menuntut kita untuk bekerja dengan pace atau kecepatan yang juga lebih cepat dari kondisi yang normal begitu ya. Belum lagi ketika kita menemukan kendala seperti jaringan koneksi jaringan yang tidak tidak lancar, juga ini menjadi sebuah kendala yang jadi cukup menghambat juga. Tapi mudah-mudahan dengan kegiatan yang sudah dilakukan selama kurang lebih 6 hari ini, mau 6 hari begitu ya, dari mulai penguatan integritas sampai dengan sesi 1 pendalaman pedagogik 1 ini, kita sudah mulai belajar untuk beradaptasi dengan dengan tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban yang kita sama-sama harus selesaikan, Ibu dan Bapak sebagai mahasiswa dan kami juga sebagai fasilitator di sini, sama-sama bisa sama-sama bisa menyelesaikan ini semua dengan baik gitu. Jadi cukup berlatih mungkin di 6 hari pertama ini begitu. Karena ini juga yang akan kita lakukan di pertemuan-pertemuan berikutnya gitu. Mungkin itu. Untuk terkait konten dari dalam modul yang Ibu Bapak pelajari itu, apakah sudah relevan dengan soal-soal tes formatif yang diberikan? Silakan kalau ada yang mau memberikan pendapatnya. Maaf, mohon. Ya, alhamdulillah masuk, Bu. Masuk sesuai. Ya, relevan. Alhamdulillah. Ya. Nah, nanti untuk untuk kegiatan di tes sumatif juga mohon diperhatikan lagi, itu Bapak dan Ibu mungkin bisa sambil bisa sambil ngopi-ngopi sore, nanti bisa juga sambil dipelajari kembali isi modulnya untuk mempersiapkan di tes sumatif nanti yang dijadwalkan mungkin bisa diselesaikan sampai dengan pukul 8. Mudah-mudahan ini tidak memberatkan Ibu dan Bapak ya, sampai pukul 8 malam ini. Dibatasi, tidak apa-apa? Iya, Bu, tidak apa-apa, Bu. Ya. Mungkin agar kami juga bisa bisa langsung mengecek gitu siapa yang sudah masuk, siapa yang belum begitu. Dan itu mohon dicek nanti mungkin ada berapa attempt itu usaha yang bisa dilakukan. Jadi kalau Bapak dan Ibu di sana ada 2 attempt, berarti Bapak dan Ibu hanya boleh mencoba 2 kali saja untuk mengerjakan tes sumatif itu. Jadi tidak ada kesempatan ketiga begitu ya, gitu. Lalu kemudian untuk apalagi ya? Untuk modulnya sendiri tapi cukup komprehensif dan jelas ya Bu ya, saya juga sudah melihat bahwa itu isi modulnya itu sangat komprehensif begitu untuk membahas mengenai landasan pedagogik dan juga implementasinya dalam praktik pendidikan. Tapi saya ingin dengar juga dari pendapat Ibu dan Bapak, bagaimana pendapat Bapak dan Ibu terkait dengan konten yang ada di dalam modul ini. Silakan. Silakan Pak Ade. Pak Ade terkait konten, ya. Terima kasih, Bu. Mohon maaf untuk teman-teman yang lainnya. Baik, terkait konten dalam modul tersebut, alhamdulillah cukup komprehensif. Namun pas bagian kurikulum itu keinginan atau menurut saya supaya lebih diperinci lagi. Contohnya kurikulum 2006, 2013 itu lebih diperinci lagi. Begitu. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ade. Bagaimana dengan Ibu dan Bapak yang lainnya nih? Katanya kalau kurikulum 2013 mungkin kurang dibahas tuntas gitu ya di dalam dalam modul ini gitu ya. Bagaimana dengan Ibu Bapak yang lain? Silakan. Mungkin Pak
Pak Asep Yusuf ini dari tadi sudah siap mungkin Pak? Silakan Pak Asep Yusuf atau Ibu Iis Emalia, ada Ibu Rani juga di sini. Silakan jika ingin memberikan pendapat. Mangga. Pak Asep, Bu Iis, Bu Rani, ada Pak Hamdani, ada Pak Suhendra, silakan. Ibu Rani, maaf Bu Rani, mungkin belum di unmute-nya, tidak terdengar suaranya. Belum Ibu? Silakan. Assalamualaikum Bu. Ya, mangga Pak Hamdani. Ya. Perkenalkan saya Hamdani Bu dari Kabupaten. Izin kepada semuanya untuk bukan bertanya ya, untuk berbagi pengalaman saja yang terkait dengan modul Bu. Setelah baca-baca dari KP 1 sampai 4 cukup lengkap Bu, untuk panduan sangat lengkap sekali, sangat terarah. Cuman mungkin kalau misalkan dibandingkan dengan pelaksanaan keseharian gitu Bu ya, cukup dalam mempraktekannya mungkin butuh wawasan yang lebih lagi gitu Bu. Mungkin kita nanti bisa dapatkan di pedagogik 2 atau dan selanjutnya Bu. Kenapa bisa saya beranggapan seperti itu? Ketika saya jawab soal untuk mengetahui kemampuan gitu Bu, karena menurut saya ini jawaban A itu benar gitu. Ini sesuai dengan pengalaman pribadi misalkan, tapi ketika sudah selesai dikerjakan, oh ternyata salah, oh beda lagi gitu. Mungkin cuman wawasan keseharian saja, keseharian saya saja mungkin yang perlu diperluas gitu Bu. Ya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Hamdani. Apakah Ibu yang lain, Bapak yang lain, ada yang mau menyampaikan pendapatnya juga? Tadi Ibu Rani tidak terdengar suaranya, apa ya? Baik, Bu Rani, masih terkendalakah? Ibu aku boleh nyalain? Ibu, kecil aja, nggak apa-apa. Belum ya Bu ya, belum ada. Oke, baik. Mungkin saya sambil menunggu Bu Rani, tadi yang disampaikan oleh Bapak Pak Hamdani ini apa ya, seringkali memang mungkin apa yang terjadi di dalam praktik pembelajaran itu atau praktik pendidikan yang kita lakukan itu kondisinya tidak seideal seperti apa yang ada di dalam harapan begitu ya. Tapi apa namanya, ada hal-hal yang mungkin sering muncul yang menuntut guru untuk lebih bisa beradaptasi, dan guru juga dituntut untuk berinovasi dan berimprovisasi mungkin ya di dalam terutama di dalam proses pendidikan itu sendiri yang terjadi di dalam kelas gitu ya, jadi dalam proses pembelajarannya.
ini tidak apa namanya, tidak apa-apa karena memang selama itu sesuai dengan landasan pendidikan yang ada menurut saya. Jadi itu memang harus disesuaikan dengan konteks kehidupan siswa itu berada juga. Kita kan sudah mengenal ada yang namanya landasan historis, kemudian ada landasan yuridis, lalu ada landasan empiris, ada juga landasan religius. Nah, banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana nanti praktik pendidikan itu dilakukan di setiap sekolah. Bahkan dengan karakteristik satu kelas saja yang siswanya beragam gitu latar belakangnya, maka dalam praktik pendidikan pasti juga kita akan melakukan upaya-upaya khusus gitu yang akan berbeda mungkin ketika kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa yang satu dengan siswa yang lain begitu. Jadi ini memang jangan terlalu khawatir misalkan kita harus sesuai dengan teori A gitu, tidak seperti itu juga gitu. Tapi kita mungkin lebih ke bagaimana kita bisa melaksanakan praktik pendidikan yang sifatnya bisa mengakomodasi kebutuhan seluruh siswa yang ada di kelas kita. Jadi disesuaikan dengan latar belakang mereka juga gitu, agar pembelajaran yang kita lakukan juga bisa berhasil dengan maksimal gitu. Mungkin itu kalau tanggapan saya untuk Pak Hamdani gitu Pak. Jadi memang antara teori dengan kondisi real memang seringkali tidak sinkron begitu ya Pak ya. Iya begitu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Iya sama-sama Bapak. Baik. Nah untuk terutama dengan pengembangan HOTS ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi dan juga 4C yang ada di kehidupan abad 21 ini, apalagi kita kan sudah mulai masuk ke era revolusi 4.0 dan juga di sini itu kita sudah banyak menggunakan teknologi di dalam berbagai bidang, terutama juga di dalam bidang pendidikan. Nah, ini saya kalau beranjak dari pengalaman saya pribadi juga dengan adanya inovasi-inovasi teknologi, saya sendiri gitu ya sebagai guru juga merasakan istilahnya agak kaget juga, mungkin kaget dalam hal ini kaget ketika kita dihadapkan pada kondisi di mana kita harus mengenal fitur-fitur teknologi baru gitu yang digunakan di dalam proses pendidikan yang jumlahnya atau variannya itu sangat banyak sekali. Nah, ini juga yang dihadapi oleh Bapak guru di lapangan gitu, di mana Bapak dan Ibu guru sekarang misalnya diminta untuk atau dihimbau begitu ya, disarankan untuk lebih mengenal berbagai fitur teknologi di dalam proses pendidikan, dalam praktik proses pendidikan. Tapi kembali lagi muncul seperti hasil diskusi kita kemarin di chat bahwa mungkin di beberapa daerah masih banyak siswa bahkan tidak memiliki HP Android begitu. Jadi bagaimana bisa teknologi itu digunakan jika alatnya sendiri atau device-nya sendiri itu tidak tersedia begitu ya. Nah, ini memang menjadi menjadi sebuah fenomena yang harus menjadi perhatian kita semua gitu, agar setidaknya siswa-siswa yang mungkin belum bisa mengakses teknologi di dalam proses pembelajaran mereka juga bisa difasilitasi begitu. Nah, kalau tidak salah tuh saya pernah melihat di Instagram ada program yang namanya Garuda gitu. Jadi itu gadget untuk guru dan siswa gitu bagi mereka yang belum memiliki fasilitas gadget dan juga jaringan internet untuk belajar. Ini sistemnya seperti apa ya, donasi dan lain sebagainya begitu ya. Dan sekarang juga di beberapa daerah, di desa-desa atau di kecamatan sudah ada juga fasilitas pemberian wifi gratis bagi siswa-siswa yang akan belajar luring secara berkelompok begitu ya. Jadi ini sebuah solusi yang diharapkan juga bisa membantu
siswa-siswa semua agar bisa mengenal yang namanya pemanfaatan ICT di dalam proses pendidikan. Karena tidak dapat dipungkiri, kita sekarang sudah hidup di zaman yang serba digital, maka ya dituntut juga kita setidaknya mengenal dan bisa menggunakan, walaupun mungkin frekuensinya tidak terlalu banyak gitu. Itu mungkin. Dan terkait dengan pengembangan HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi yang seperti keterampilan berpikir kreatif, kemudian berpikir kritis, menurut Ibu dan Bapak itu baiknya dilaksanakan melalui cara apa sih? Silakan, bagi yang mau berpendapat, silakan. Bagaimana cara mengembangkan kalau tadi kan mengembangkan pembelajaran yang mengoptimalisasi peranan teknologi digital dalam proses pembelajaran itu sendiri sudah banyak dilakukan gitu upaya-upayanya oleh berbagai pihak gitu, baik itu dari pemerintah maupun juga dari gerakan organisasi masyarakat untuk membantu penyetaraan mungkin ya, penyetaraan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Nah, kalau sekaitan dengan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan juga keterampilan berpikir kreatif, menurut Ibu dan Bapak, bagaimana sih cara yang perlu dilakukan oleh kita sebagai guru agar siswa itu bisa memiliki kemampuan-kemampuan berpikir tersebut? Ya, mangga. Ya. Baik. Mohon maaf, boleh saya tanggapi? Iya, boleh Pak Ade. Terkait itu berpikir kritis ya, berpikir kreatif. Itu sebetulnya saya juga rada bingung itu, Bu. Masalahnya Pak Ade. halo, ya. Iya. Iya, masalahnya Pan itu pikir anak-anak itu Pan ada tahapan-tahapannya ya, Bu ya. Iya. Nah, itu jadi PR juga buat saya. Barangkali dari Ibu ada masukan atau ya arahan gitu, bagaimana sih supaya caranya kita bisa mengaktifkan atau mendorong peserta didik itu supaya bisa berpikir kritis dan kreatif gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi ini pertanyaannya dibalikan lagi begitu ya ceritanya. Oke. Saya mau dengar dulu dari Ibu dan Bapak deh. Ini nanti saya absen dulu ya. Coba saya lihat ini ada beberapa yang mungkin belum bisa bergabung dengan kita. Mudah-mudahan secepatnya koneksinya bisa mulus ya. Ini coba saya ingin coba Ibu Seri deh. Bu Seri, mana Bu Seri? Ada Bu Seri? Iya, silakan Ibu. Ya Bu, halo. Ya, halo Bu Seri. Silakan Bu Seri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita pengen ya bagaimana cara yang diperlukan oleh kita agar siswa bisa memiliki betul ya Bu ya? Iya, betul. Pada dasarnya memang agak sulit ya Bu ya, karena melihat perkembangan kognitif anak berbeda-beda, apalagi setiap karakteristik kognitifnya itu dan cerdas itu berbeda juga. Gitu. Namun kalau saya sih biasanya merangsang daya kritis mereka itu biasanya dengan cara metode brainstorming. Jadi sering menanyakan sebelum menjawab pertanyaan itu biasanya menanyakan hal-hal yang berkaitannya dulu gitu. Jadi mereka mencari jawabannya sendiri gitu. Iya.
Jadi untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif, dengan kata lain Ibu memberikan pertanyaan yang sifatnya open-ended begitu ya Bu ya? Iya. Jadi tidak membatasi anak untuk menjawab pertanyaan ini. Walaupun misalnya ada beberapa mungkin anak yang melenceng dari pertanyaannya, tapi kita tidak gaya berpikir seperti itu. Oke. Nah, ketika misalnya ini nggak apa-apa ya Bu ya, ada pertanyaan lanjutan biar teman-teman juga punya bisa dibagi pengalamannya Ibu begitu ya ke teman-teman secara lebih komprehensif. Ketika misalnya kita menemukan nih ada siswa yang mungkin jawabannya tadi seperti kata Ibu melenceng, nah itu apa yang sebaiknya atau apa yang biasanya Ibu lakukan gitu untuk menghadapi hal tersebut? Iya, kalau saya sih biasanya langsung menyebutkan bahwa itu salah, seperti itu. Jadi supaya anak itu tidak menyesal ketika suatu saat ditanyakan kembali, jadi tidak menyesal untuk menjawab kembali gitu. Jadi cukup memberikan apresiasi dulu, terima kasih yang menjawab seperti itu, baru kita arahkan ke apa yang kita maksud seperti itu. Oke. Iya. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Seri. Ini untuk yang lain betul ya tadi memberikan pertanyaan open ended dan tidak menjudge bahwa jawaban siswa itu keliru atau tidak, tapi mungkin lebih ke nantinya memberikan pertanyaan probing atau pertanyaan prompting begitu ya Bu Seri ya. Ya, agar nanti siswanya bisa memikirkan ulang jawabannya. Oh, tadi saya benar atau salah ya. Kemudian dia merestrukturisasi lagi gagasannya begitu sehingga nanti dia bisa terpikir gitu ide yang memang tidak keliru lagi begitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Seri. Nah, untuk yang lainnya mungkin ada yang mau menambahkan lagi bisa berdasarkan hasil pengalaman, misalnya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, ada? Ya, silakan. Atau saya coba tanya lagi nih ya. Ya, Bu. Ini ada. Silakan Pak Hamdani lagi, Pak Hamdani. Mangga Pak Hamdani. Daripada sepi, Bu. Kalau saya sih, Bu, kalau di kelasnya, Bu ya, berbagi pengalaman aja. Jadi anak itu kebanyakan dikasih pertanyaan terus tentang permasalahan-permasalahan misalkan di rumahnya ada permasalahan cara menyikapi anak sesuai dengan kondisi anak di rumah, misalkan bagaimana cara menyelesaikannya, misalkan. Jadi saya itu suka kasih kasus, gimana nih anak-anak untuk kasus ini menurut kamu itu apa, misalkan gitu, pendapat Ujang itu apa, misalkan. Dia itu mau berani gitu, kalau misalkan kasus itu saya ambil dari permasalahan sehari-hari aja, yang sederhana aja gitu. Terus lalu saya kaitkan dengan materi yang mau diajarkan gitu. Jadi saya itu sebelum mau mengajar, saya lihat materi, terus permasalahan apa sih misalkan yang bisa ditanyakan kepada anak supaya anak mau berinteraksi gitu, mau berpikir menyelesaikan masalah yang saya atau masalah yang saya berikan kepada mereka gitu. Terus selanjutnya saya lebih sering berdiskusi gitu, jadi metode ceramahnya diperkecil gitu, bukan nggak ada, tapi diminimalisir gitu. Jadi anak itu diperan lebih aktif lagi, kayak berdiskusi gitu. Seperti itu Bu, mungkin yang lain bisa menambahkan Bu. Iya. Ya, sangat baik Bapak Suhendra. Ini berarti Pak Suhendra selalu mulai dengan suatu hal yang kontekstual ya. Berarti ini, maaf Pak Suhendra, Pak Hamdani. Berarti Pak Hamdani ini sudah betul-betul mengaplikasikan landasan teori-teori pendidikan, juga landasan pendidikan di dalam proses pembelajaran, begitu ya Pak Hamdani ya. Ya, ini sudah sangat baik Pak Hamdani. Terima kasih jawabannya. Untuk mungkin ini ada sedikit tips dan trik begitu ya untuk yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis gitu. Seringkali kita melabeli anak-anak yang memiliki keterampilan berpikir kritis adalah mereka yang banyak bertanya begitu ya.
Setuju nggak nih Ibu dan Bapak? Setuju, Bu, setuju. Setuju. Katanya kalau anaknya banyak anaknya kritis katanya gitu. Tapi apakah pertanyaannya itu relevan dengan apa yang topik yang sedang kita bahas? Ataukah melenceng begitu? Jadi ini juga menjadi sebuah indikator apakah seorang siswa itu memiliki keterampilan berpikir kritis gitu. Jadi mungkin ada tambahan lagi untuk keterampilan berpikir kritis ini bisa juga ditandai dengan di mana seseorang itu bersikap skeptis. Jadi skeptis itu apa ya? Orang yang tidak mudah percaya justru dengan informasi yang dia peroleh begitu. Jadi ini adalah salah satu ciri indikator berpikir kritis juga ketika misalnya siswa membaca sebuah teks atau ketika siswa mendengar sebuah informasi, karena sekarang arus informasi itu begitu arus informasi itu begitu pesat gitu ya, mungkin siswa memperoleh informasi dari temannya, teman sebayanya, atau mungkin dia curi dengar dari orang tua yang sedang berbicara begitu, atau dia mungkin suka lihat tayangan di YouTube begitu ya, atau di mana, di Facebook atau di mana gitu ya, mereka yang sudah memiliki akun, terkadang mereka menemukan banyak sekali informasi-informasi yang sifatnya hoax gitu. Nah, ini salah satu ciri dari seseorang yang memiliki keterampilan berpikir kritis, maaf. Jadi salah satu cirinya adalah bahwa dia tidak semerta-merta mempercayai informasi yang baru dia terima, gitu. Jadi ini bisa dilatih, begitu tips dan triknya, bisa dilatih dengan misalnya ketika membahas suatu permasalahan, Ibu dan Bapak bisa memberikan beberapa teks atau sumber informasi, tidak perlu panjang-panjang karena butuh waktu untuk siswa mencerna gitu ya. Tapi berikan beberapa teks gitu yang membahas mengenai satu hal spesifik yang sama. Misalnya tentang kondisi sekarang, misalnya wabah corona ini gitu ya. Dikatakan bahwa katanya, oh untuk mengobati penyakit corona ini nggak usah diisolasi dan lain sebagainya misalkan, cukup saja dengan meminum air yang dicampur dengan jahe dan lemon begitu. Lalu ada lagi satu sumber lain yang menyatakan bagaimana sebetulnya penanganan penyakit corona ini dilakukan gitu secara medis. Nanti siswanya diminta untuk membedakan misalnya kedua teks tersebut. Menurut kalian teks yang isinya bisa dipercaya itu yang mana? Nah, ini juga bisa digunakan sebagai cara untuk melatih keterampilan berpikir kritis gitu agar mereka juga terbiasa nanti menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari gitu. Apalagi kita sudah berada di kehidupan revolusi industri 4.0 seperti tadi di mana peran informasi melalui penggunaan teknologi ICT begitu pesat gitu. Jadi kalau sekarang kan dalam hitungan detik saja siswa misalnya sudah punya HP yang Android, mereka sudah punya akun WA misalnya. Lalu mereka hanya share-share informasi yang misalnya itu tidak jelas kebenarannya, lalu itu di-share ke banyak orang, nanti sama orang lain di-share lagi. Nah, ini mungkin justru nanti akan menimbulkan kericuhan begitu ya. Mungkin bisa dilatih dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi dilatih membedakan mana sumber informasi yang kredibel dan mana yang sumber informasi yang tidak kredibel. Ini khusus untuk pengembangan keterampilan berpikir kritis begitu. Iya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan, Ibu Fani, mungkin Ibu Fani boleh dituliskan saja Ibu dan Bapak yang terkendala dengan mikrofonnya, boleh dituliskan tanggapannya di dalam kolom chat saja. Iya, silakan Pak Cecep. Pengen merangkap, pengen berbagi-bagi. Boleh saya, Bu? Boleh, Pak. Begini, Bu.
Jadi Alhamdulillah. saya tuh inginnya anak-anak itu merata gitu. Jadi bukan hanya satu dua yang berpikir seperti itu, tapi bagaimana caranya memancing untuk paling tidak setengah dari mereka atau bahkan inginnya semuanya gitu, Bu. Bagaimana kira-kiranya caranya, Bu? Oke. Terima Ya, kasih, Bu. ya, sama-sama Bapak. Ini untuk apa namanya memberikan pendapat atau untuk bagaimana Pak di dalam kelas maksudnya siswanya agar siswa bagaimana Pak? Agar siswa berpikir kreatif dan kritis, Bu. Oke. Mungkin ada tips trik dulu dari rekan-rekan Ibu Bapak yang lain? Silakan Ibu Bapak yang lain mungkin ada yang punya pengalaman yang bisa dibagi ke Pak Cece. Silakan. Oke, mungkin di kolom chat yang mau menambahkan ya, baik. Jadi saya langsung coba jawab dulu saja yang pertanyaan dari Pak Cecep, karena mungkin dalam satu kelas ini jumlah siswanya juga banyak sekali ya Pak Cecep. Pak Cecep punya berapa siswa dalam satu kelas? Pak Cecep? Sekolahnya putri saya itu sekitar 35 siswanya itu ada di dalam satu kelas. Nah, ini dengan kemampuan yang beragam, dengan kemampuan akademik yang beragam, dengan latar belakang yang beragam, juga mungkin ini agak sulit untuk bisa membuat pembelajaran ini menjadi istilahnya memberikan pelayanan yang merata dan untuk semua siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda ini begitu ya, sehingga nanti kecepatan belajar mereka juga mungkin bisa berbeda-beda. Tapi kalau kita lihat konsep sederhananya dari praktik pendidikan, itu hal ini bisa difasilitasi dengan mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, mungkin seperti itu. Nanti dimungkinkan adanya tutor sebaya, sehingga diharapkan siswa yang mungkin masih kurang kemampuan berpikir kreatif dan masih kurang kemampuan berpikir kritisnya itu bisa membantu teman mereka, bisa dibantu oleh teman mereka yang kemampuannya ada di atas mereka begitu. Jadi dan hal ini juga dilakukan mengingat siswa itu biasanya mereka lebih akan mudah paham ujaran-ujaran atau ragam bahasa yang disampaikan oleh teman sebayanya dibandingkan dengan orang dewasa, dalam hal ini adalah guru begitu. Jadi bisa diatasi dengan cara mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Namun sebelumnya ini perlu dipastikan ketika misalnya kita ingin mengembangkan keterampilan berpikir kreatif, maka yang perlu dipastikan adalah apakah pertanyaan kita cukup jelas untuk dipahami oleh siswa begitu. Apakah topik permasalahannya ini sudah betul-betul spesifik begitu, sehingga siswa nanti akan dengan mudah mengidentifikasi atau menganalisis apa sih kira-kira solusi permasalahan yang harus dilakukan, sehingga mereka nanti bisa mencari solusi-solusinya dengan lebih kreatif tapi juga terarah begitu. Karena seringkali kita menemukan kendala siswa banyak memberikan jawaban tapi ya itu tadi kurang relevan, sehingga ini menjadi PR baru untuk guru gitu di kemudian kemudian waktu begitu. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Apakah masih ada yang kurang dari jawaban saya, Pak Cecep? Pak Cecep? Baik, Bu. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bu. Cukup jelas. Oh iya, maaf Pak Ade, maaf Pak Ade.
Tidak apa-apa, Bu. Iya, Terima iya. kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bapak. Ada yang mau menjawab dulu pertanyaan dari Pak Acep Opik Sopiuloh? Ini ada di kolom chat, silakan Bapak dan Ibu bisa dibaca untuk pertanyaan dari Pak Acep. Kalau ada yang mau menjawab, mangga silakan dinyalakan langsung mikrofonnya. Tes, ya Bu. Ya, silakan Pak. Terkait pertanyaan Pak Acep ya, terkait udah masuk ke sekolah baru tapi murid di sekolah lamanya masih meminta les ya, gitu ya. Ya, betul. Di sana kalau seandainya tidak memberatkan, kan itu balik lagi ke kita ya Bu. Kan itu juga kita kan ibaratnya guru loh, kita ini guru. Kalau guru kan otomatis kita lebih mengutamakan harusnya gitu ya Bu. Iya. Kita itu dikontrak itu guru, apalagi kalau udah PNS ya Bu ya. Jadi kita ini ladang kita loh, ini sawah kita loh. Jadi meskipun itu apalagi ini murid yang udah sekolah lama ya gitu. Asal kita bisa membagi waktu, asal kita tidak mengganggu aktivitas kita, yuk kita les gitu. Tapi dengan catatan kita buat schedule-nya yang bagus gitu. Misalkan sudah sholat asar, sudah sore-sore kan kita udah di rumah. Jam 2 kita udah di rumah, bisa kan setengah jam, tapi gak terlalu lama gitu. Jadi menurut saya, yuk kita ambil, tapi dengan ikhlas lah gitu lah. Asal tidak mengganggu. Kalau bisa lebih lagi gitu, bisa kan kita hari Minggu atau gimana lah gitu. Kalau menurut saya begitu ya. Jadi ambil saja gitu. Itu kalau menurut saya Bu. Iya. Begitu ya. Maaf Bu. Silakan Pak Cecep, mungkin mau menambahkan Pak Cecep. Boleh saya, Bu? Boleh, Bapak. Baik, terkait pertanyaan Pak Acep, mungkin beliau ya menurut saya diambil saja dengan catatan seperti kata Pak Cepi tadi. Cuma sedikit menambahkan jika memang tidak apa istilahnya kata Sunda mah teu katanagian itu biasa bisa ngajak teman-teman yang lain gitu Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Jadi ini bisa juga berbagi rezeki juga dengan teman yang lain begitu ya Pak ya. Apalagi sekarang kalau les banyakan kan nggak boleh mungkin ya. Jadi les juga mungkin sama seperti teknis luring begitu. Jadi berkelompok hanya beberapa orang mungkin begitu ya Pak ya. Ya mungkin Pak. seperti itu Bu. Iya, baik. Ya, itu saran masukan dari dua rekan kita gitu untuk Pak Acep. Mangga Pak Acep sudah cukup terjawab atau bagaimana? Ya, Pak Acep sudah cukup? Oke, terima kasih. Nah, ini baik, ini saya sambil WA mengecek apakah teman-teman kita semua sudah masuk di Webmeet, karena waktu pertama kali kita Webmeet itu sistem belum bisa merekam. Betul ya Pak Ridho ya, jadi ada sih rekaman Pak Ridho, alhamdulillah waktu itu membackup dengan melakukan kegiatan perekaman, tapi tidak di sistem begitu ya. Ini siapa yang belum hadir, mungkin Ibu dan Bapak bisa membantu kami mengecek teman-teman yang belum hadir.
Coba saya lihat dulu ya. Bu Eka, tapi Bu Eka sudah masuk ya, Bu Eka sudah ada. Di sini baru ada 28. Berarti ada 4 orang yang belum hadir ke sini, belum bergabung dengan kita. Siapa saja coba ya? Ada. Sebentar. Pak Ade ada, Pak Suhendra ada ya, tadi sudah masuk. Pak Acep Opik ada, Ibu Aris ada, Bu Aris. Bu Aris. Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah hadir Bu Aris. Pak Asep Yusuf, ini sambil di absen ya. Boleh fotonya, mana fotonya? Foto, kok foto salah? Maksud saya kamera. Maaf. Ibu ada. Bapak Asep Yusuf ada ya. Pak Cecep Sandi ada, Pak Cevi ada, Pak Dede Supriyatna ada, Bu Eka ada, Bu Fani ada, Pak Hamdani, Bu Hermin ada, Bu Iis Emalia. Nih, ini Bu Iis Emalia kemana ya? Tadi sempat masuk ya? Tadi sempat masuk tapi mungkin keluar lagi ya? Bu Iis Emalia tidak ada. Sekarang Bu Ilza juga tidak ada ya? Bu Ilza ada, maaf. Ibu Ilza ada, Ibu Ina, Ibu Irma, Ibu Juwita, Ibu Khadijah, Bu Lia, Bu Linda, Ibu Nena belum ada. Sebentar. Ibu Nena. Ada Bu Ina. Ada Bu Ina ya. Bu Titis juga ada. Bu Nena. Bu Nena belum ada. Lalu Ibu Nita. Bu Nita ada ya, hadir Bu Nita. Lalu Bu Oom, alhamdulillah ada. Ibu Penti ada juga. Ibu Rani ada, Bu Seri. Lalu Ibu Siti Maisaroh, Pak Suhendra, Ibu Sunarsih ada, dan Bu Titis. Ini mungkin Ibu Nena dengan Ibu Iis Emalia ya yang belum ada. Oke, baik. Tapi tadi Bu Iis Emalia sempat gabung. Kalau Ibu siapa ini tadi, Bu Nena, ada yang kenal dengan Bu Nena mungkin? Kenal pasti kenal ya, cuman mungkin maksud saya mungkin punya maksud saya tuh rekan mengajar atau mungkin rekan satu gugus begitu, Bu Nena. Iya, Bu. Bu Nena belum hadir ya? Iya, kebetulan satu kabupaten sama saya, Bu. Oh, satu kabupaten sama Bu siapa? Bu Eka. Bu siapa? Bu Aris ya, dengan Bu Aris, maaf. Dengan Bu Aris. Tapi pasti beliau sudah baca informasi ya terkait kegiatan kita ya? Ya, udah Bu, udah tahu. Mungkin sudah terkendala tahu, ya? karena sinyalnya kurang mendukung di daerah sana. Sinyalnya kurang mendukung, baik-baik. Karena kita sebetulnya dijadwalkan untuk webmeet ini tidak apa-apa kalau misalnya memang kalau masih ada yang mau disampaikan lagi oleh Ibu dan Bapak, mangga sambil kita menunggu Bu Nena bergabung. Masih ada yang mau disampaikan atau tidak, atau sudah cukup? Nah, kalau sudah cukup mungkin kita bisa akhiri, tapi ini menurut Pak Rido, beliau bilang Bu Nena sudah login ke sistem 4 jam lalu, tapi kita belum mulai ya webmeet-nya 4 jam yang lalu begitu. Ini bagaimana ya Pak Rido baiknya ya?
apa diakhiri saja atau bagaimana gitu. Ini ada Bu Nena yang belum ikut webmeet karena webmeet pertama juga kan kita tidak terekam dari sistem begitu. Oh begitu ya, ya baik. Oke, jadi terima kasih Ibu dan Bapak. Alhamdulillah akhirnya kegiatan sesi PPG kita yang kedua, yaitu sesi pendalaman materi pedagogik 1 sudah terlampaui, walaupun masih ada yang perlu kita lakukan, yaitu tes sumatifnya dan mungkin mengupload tugas bagi yang belum, memeriksa kembali di forum diskusi. Untuk kegiatan kali ini kita cukupkan dulu sampai sekian dan saya mohon maaf bila ada kesalahan juga karena keterbatasan yang ada terutama untuk jaringan yang kita alami di hari pertama waktu itu tidak maksimal sehingga web meetingnya mudah-mudahan di kegiatan kita pada sesi berikutnya karena akan masih bertemu dengan saya kembali di sesi pedagogik 2 Ibu dan Bapak tidak akan bosan begitu ya bertemu dengan saya lagi. Dan untuk informasi kegiatan apa yang akan dilakukan untuk besok, kita akan mulai di kegiatan webmeet di hari pertama besok. Nanti saya akan share jadwal kegiatannya di grup WA begitu ya Bu ya. Untuk hari ini mari kita fokus sama-sama selesaikan untuk kegiatan di modul pedagogi di sesi pedagogik 1 begitu. Itu mungkin dari saya. Baik Bu, sebelumnya mohon maaf Bu. Iya, mangga Pak Ade. Nanti jika tugas akhir sudah kami upload, barangkali Ibu mohon bisa di-update atau di-list siapa yang belum dan siapa yang sudah. Takutnya seperti kemarin Bu, jadi yang gagal upload begitu. Iya, ya saya nanti pasti akan periksa karena nanti ada penilaian juga Bapak dan Ibu, makanya tadi kalau bisa pukul 8 juga itu semua tugas bisa di-upload, jadi memberi kesempatan pada saya juga untuk memeriksa begitu. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bapak. Lalu kemudian untuk tugas yang diupload, mohon Ibu dan Bapak untuk tugas yang berikutnya gitu, pada sesi-sesi berikutnya, semuanya dalam bentuk PDF. Ya Ibu Bapak. Ya, itu baik, saja. Baik. Ya, terima kasih. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensi dan kehadiran Ibu Bapak di siang hari ini. Semoga tetap semangat mengikuti kegiatan di sesi-sesi berikutnya, tetap jaga kesehatan, tetap lakukan adaptasi kebiasaan baru, kita bisa dengan maksimal menyelesaikan kegiatan PPG ini dari awal sampai akhir dengan hasil yang maksimal juga. Amin. Akhirul kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Silakan Pak Dewi, silakan. Ya. Bentar ya. Ngiring heula ngarewong bahasa saudara. Intinya yang pertama kita hasil semuanya barusannya. Yang pertama berarti maafnya tadi videoan si Ade tah ngarokok. Yang pertama Bu Nena ya belum masuk, itu jadi catatan bagi soalnya usahakan ketika web meet itu semua kita masuk ya, diusahakan itu bisa jadi catatan untuk kita ke depannya. Masih mending loh kita teh 2 hari sekali meeting, yang di Untir Tamat tiap hari ngabsen itu di meet, pagi sama sore itu di meeting seperti ini gitu. Jadi usahakan ke depannya seperti meeting ini diusahakan, kan kita udah tahu jadwal ya. Jadi masuklah semua. Terus yang kedua, mohon keaktifan kita, keaktifan dalam arti
yo menanggapi gitu, jangan usahakan lah gitu. Disiapkan, jangan malu-malu gitu kan, nggak kelihatan video doang cuma suara, tinggal tanggapi, jangan sampai seperti adeknya tiap Malik nanya gitu lah. Ya itu bagus daripada kan kita kan nggak ada yang kita gitu ya. Jadi usahakan ke depannya. Ini kan baru hari pertama modul 1 gitulah intinya mah, baru sesi yang pertama dari 10 sesi gitu kan. Ya, jadi usahakan kebiasaan baru ini kan kebiasaan baru gitu. Jadi untuk ke depan lagi kan kita udah akhir sesi 1 ya, modul 1. Jadi untuk ke depannya ini ke depannya. Jadi kita punya schedule masing-masing. Jadi tanggung jawab atas diri sendiri dulu gitu. Jadi terhadap waktu itu sebelum kita diingatkan orang lain, yuk kita buat schedule untuk diri sendiri gitu lah. Jadi kan otomatis berarti besok kita masuk modul 2, berarti besok kita agak libur. Soalnya yang lain mah yang angkatan 1 sama angkatan 5, kelas 1 sama kelas 5 itu libur besok. Berarti kita tetap on ya, on yang itunya. Itu yang kedua, tanggung jawab atas diri sendiri gitu aja lah dulu ya. Sebelum kalau ada yang masalah bisalah di grup di WA gitu. Itu kan minimal kita menyadari, oh tenisnya sekarang kan modul 1 oh kieu nya poe kahiji teh KB1 sama KB4. Hari kedua berarti masuk refleksi web meeting. Hari ketiga tes sumatif sama akhir. Itu pasti gitu terus. Itu ya harus pakai catatan ya, harus catat ya seperti itu. Itu yang kedua. Berapa lagi ya? Selanjutnya menanggapi yang tadi tes sumatif yang formatif 1 ya kan udah dirubah katanya ya. Yang formatif 1 apa formatif berapa? Kalau lupa deh. Yang nggak bisa yang satu. Ya, formatif 1, yuk kita sama-sama orang 100-kan intinya mah. Jadi intinya begini, mereview yang udah ke modul 2 kemarin, itu penilaiannya seperti ini penilaiannya. Jadi yang KB1 sampai KB4 itu 100-100-nya jadi 400. Yang ditilai itu sesi sumatif sama tugas akhir itu akumulasinya 100 jadi 80. Jadi kalau kita dapat 100 400 ditambah tugas akhirnya 80 jadi 480. Itu nilainya. Yang kemarin yang sudah. Untuk yang integritas itu gak dinilai. Karena bisa aya nu ngantosan nilai integritas gak dinilai itu integritas. Itu. Jadi usahakan kan udah ada soal isinya soal isi kita 100-kan itulah intinya. Jadi kan untuk yang formatif bisa kita berulang kali kita bisa rubah gitu. Itu. Yang terakhir pisan silahkan upload itu tugas sumatif sama tugas akhir kalau yang sudah sekarang saja upload ya. Yang dua-duanya pakai PDF cuma jadi 2 file attachment yang di akhir jadi 2 uploadkan. Silahkan sekarang aja nggak usah nunggu nanti malam jam 8. Itu mungkin resumenya. Silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke grup WA. Itu kali. Bu Eka tidak kedengaran. Tidak ada Bu Eka, tidak ada suaranya. Ya udah, Bu Eka agak kedengaran ya. Ya udah, takutnya ini lumayan karena pulsanya, kuotanya itu kan untuk mengantisipasi kita harus ini sebulan ke depan loh, udah sekarang kita kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Seri eta udah masuk itu mau nanya atau gimana? Iya, ini kita tunggu aja. Untuk upload berarti tugas oh ya sama sumatif kita masuk ke tugas akhir ya, yang tugas akhir ya nanti ya. Ya, nanti saya komen di sini ya. Nanti kita masuk ke tes sumatif kan itu cuma lihat soal doang ya. Jadi kita uploadnya di tugas akhir. Ya. Diklik tugas akhir ada konsep dasar ilmu pendidik, klik di sana. Nanti kita uploadkan dua-duanya di sana. Add submission di sana ya. Kita uploadkan duanya tapi berbentuk PDF ya. Ya. Okay. Siap. Apalagi Pak Cecep sebelum kita tutup. Mungkin ada yang mau ditambahkan, yang lain mangga. Cukup. Oke. Ya.
Ya, silakan kita live, kita masuk ke LMS masing-masing. Oke, dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan itu Pak Cep? Pak Cep,